Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini anak-anak Bapak? Alhamdulillah kalian semua hari ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan juga semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Bapak ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan membaca doa tadi kita dipermudah untuk menyerap ilmu pada hari ini. Oke, lanjutlah. Bapak absen dulu. Yang Bapak sebutkan namanya, silahkan angkat tangan dan katakan hadir. Oke, yang pertama itu Siti Rahmi, Eka Yuliani, Ahyatun Najihah, Nurjannah. Oke, alhamdulillah anak-anak Bapak pada hari ini dapat berhadir semua. Sebelumnya anak-anak Bapak sekalian ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Iya, hari ini kita belajar matematika tentang statistika, yaitu median, modus, dan mean. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian modus, median, dan mean dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, peserta didik dapat memahami cara menentukan modus, median, dan mean dari kumpulan data dengan tepat. Sekarang kita masuk pada materi. Dan perlu anak-anak Bapak sekalian ketahui, statistika itu sering disebut pengolahan data, dan statistika merupakan ilmu yang erat kaitannya dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengukur tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu siswa, nilai matematika, menghitung jumlah siswa laki-laki dan perempuan, serta persentase pekerjaan penduduk. Nah, itu merupakan statistika. Oke, yang kita pelajari pada hari ini, yang pertama itu anak-anak Bapak sekalian mengetahui pengertian daripada modus, median, dan mean. Nah, yang pertama, modus. Apa itu modus? Modus adalah data yang sering muncul atau dapat dinyatakan data dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Nah, yang kedua itu median. Median itu apa? Median itu adalah nilai atau data yang terletak di tengah-tengah. Nah, itu disebut median. Dan median itu diperoleh dengan mengurutkan terlebih dahulu data, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang ketiga itu mean. Mean itu apa? Mean itu adalah nilai rata-rata dari sebuah data. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan nilai ulangan budi berikut ini, yaitu terdiri dari 8, 6, 8, 5, 7, 8, 7, 7, 8, 8. Nah, yang pertama, tentukanlah mean-nya. Yang kedua, tentukanlah mediannya. Yang ketiga, tentukanlah modusnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan menentukan mean. Cara untuk menentukan mean yaitu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data di sini maksudnya adalah keseluruhan data ini kita jumlahkan. Maka kita hitung 8 tambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 7
tambah 7, tambah 8, tambah 8. Kemudian di sini per banyak data. Banyak data maksudnya adalah ini datanya ada berapa. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 banyak data. Maka kita tulis di sini per 10. Sekarang kita jumlahkan ya. Jumlahnya adalah 72. Di sini per 10. Maka kita tulis per 10. Sekarang 72 dibagi 10. 72 dibagi 10 hasilnya adalah 7,2. Maka min-nya adalah 7,2. Sekarang kita masuk yang kedua. Tentukanlah median. Untuk menentukan median, langkah pertama yang kita lakukan adalah urutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Jadi, data di sini kita urutkan dari yang terkecil. Perhatikan di sini yang terkecil adalah 5, maka kita tuliskan 5. Selanjutnya angka 6. Angka 6 di sini hanya ada 1, maka kita tuliskan sebanyak 1. Selanjutnya angka 7. Angka 7 di sini ada 1, 2, 3. Maka kita tuliskan sebanyak 3. Selanjutnya angka 8. Angka 8 di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis angka 8 sebanyak 5. Nah, sekarang sudah terurut datanya. Langkah selanjutnya, perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Nah, kita perhatikan datanya ganjil atau genap dengan cara menghitung angkanya ada berapa. Maka kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Maka ini merupakan data genap. Langkah selanjutnya, jika data genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan, lalu dibagi 2. Kemudian, jika data ganjil, langsung diambil nilai tengah. Kita perhatikan tadi di sini datanya genap. Maka kita hitung dari depan dan dari belakang. Kita tentukan yang merupakan nilai tengahnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Di sini nilai tengahnya adalah 7. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah data tengahnya. Kemudian kita jumlahkan 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7 tambah 8, 15 dibagi 2. 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Maka mediannya adalah 7,5. Sekarang kita masuk ke bagian C. Tentukanlah modus. Tadi disebutkan bahwa modus adalah data yang paling sering muncul. Perhatikan tadi urutan datanya yang telah terurut. Di sini yang paling sering muncul adalah 8. Maka modusnya adalah 8. Nah, ini contoh yang pertama dengan data genap. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua dengan menggunakan data ganjil. 8 orang siswa memiliki nilai ujian sebagai berikut, yang terdiri dari 75, 65, 75, 90, 65, 80, 75. Yang pertama, kita akan menentukan min-nya. Cara untuk menentukan min tadi adalah jumlah data dibagi banyak data. Kita jumlahkan keseluruhannya, yaitu 75 ditambah 65 ditambah 75 ditambah 90 ditambah 65 ditambah 80 ditambah 75. Kemudian dibagi banyak data. Kita hitung
Banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita tuliskan per 7. Sekarang kita jumlahkan keseluruhan data ini ada berapa? Jumlahnya adalah 525. Di sini per 7, maka di sini juga kita tulis per 7. 525 dibagi 7, hasilnya adalah 75. Maka min-nya adalah 75. Sekarang kita akan menentukan mediannya. Tadi cara untuk menentukan median yaitu kita urutkan datanya dari yang terkecil ke terbesar. Di sini data yang paling kecil adalah 65. 65 ada 1, 2. Kita tulis 65 sebanyak 2. Angka selanjutnya adalah 75. Di sini 75 ada 1, 2, 3. Maka kita tulis angka 75 sebanyak 3. Angka selanjutnya adalah 80. 80 di sini hanya ada 1, maka kita tulis banyak 1 kali. Angka selanjutnya adalah 90. 90 juga hanya ada 1, maka kita tulis angka 90 1 kali. Nah, data ini sudah terurut. Langkah selanjutnya, perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Untuk mengetahuinya, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Maka ini merupakan data ganjil. Jika data ganjil, langsung diambil nilai tengah. Kita hitung di tengah-tengahnya ada angka berapa. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3. Di sini angkanya adalah 75. Kemudian di sini kita hitung sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, di sini di tengah ada yang belum terhitung, angka 75. Inilah nilai tengahnya. Maka mediannya adalah 75. Sekarang kita akan menentukan modus. Dari data ini, yang sering muncul adalah angka 75. Maka modusnya adalah 75. Itu tadi materi untuk hari ini. Maka dapat kita simpulkan bersama bahwa modus adalah nilai yang sering muncul, kemudian median adalah nilai tengah, dan min adalah nilai rata-rata. Nah, dari kesimpulan tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harap kalian dapat menyimak materi dan memahaminya. Bapak cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Sudah belajar berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Sekian materi dari Bapak untuk hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.